ابنكم نبيل الجدري. ما شاء الله. لقيتكم في Pondok Aceh Coduk. معكم المحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Ad-Da'i ilallah wa rasulih, Al-Mujahid fi sabilih, Al-Habib Nabil Al-Gadri, guru-guru kita yang hadir di tempat kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Nur Sain, Al-Ustadz Nawawi, Al-Ustadz Bukhari, Al-Ustadz Surya Abi Bagir, Al-Ustadz Bapak Kepala Desa Bapak Haji Ardi, Bapak RW 03 Bapak Haji Anin, Bapak RT 04 Bapak Abdul Qadir, Bapak RT 07 Bapak Edi, dan aparat yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, malam ini kita menyambut datangnya bulan mulia, yaitu bulan Rajab, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa bulan Rajab disebut bulannya Allah? Karena di bulan Rajab, yang insya Allah mulai besok malam kalau tidak salah, itu dibuka pintu ampunan sebesar-besarnya. Tidak ada penghalang untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah takut untuk bertobat, jangan pernah takut untuk mohon ampun kepada Allah, karena Allah sudah berjanji di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Saudara tahu perjuangan Nabi Muhammad untuk umatnya, karena Nabi tidak ingin umatnya mendapat azab, mendapat siksa, mendapat kutukan seperti umat-umat terdahulu. Salah satu umat Nabi Allah Musa alaihissalam, cuman gara-gara mancing di hari Sabtu, mancing di hari Sabtu dianggap hari sucinya, dilaknat oleh Allah jadi monyet, jadi babi. Lihat umat Nabi Muhammad Jumat nggak sholat Jumat, mancing di empang orang, nggak ada yang jadi monyet, nggak ada yang jadi babi. Kenapa? Doanya Nabi Muhammad. Kita lihat umatnya Nabi Musa, kalau mau bertobat kepada Allah harus menjatuhkan diri dari gunung yang sangat tinggi. Gunungnya bukan dari tanah, gunungnya tidak ada pepohonan, gunungnya terbuat dari batu-batu pecahan yang tajam. Itu harus menjatuhkan diri dari atas ke bawah. Kalau dia jatuh belum hancur, dia naik, dia harus naik lagi sampai badannya hancur, sampai dia mati, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaannya? Ketika Allah berkata, ya Muhammad, aku berikan waktu untuk umatmu bertobat dalam waktu 1 tahun sebelum meninggal dunia. Kata Nabi, jangan ya Allah, kepanjangan, kelamaan, takut nanti terpengaruh lagi. Ya sudah, saya kasih waktu sebulan. Jangan ya Allah, takut umatku digoda oleh setan akhirnya berbuat maksiat lagi. Kalau begitu aku kasih waktu 1 minggu. Jangan ya Allah, saya kasih waktu 1 hari. Jangan ya Allah. Bahkan terakhir Allah berkata, kalau begitu ya Muhammad, aku berikan waktu yang paling istimewa untuk umatmu. Jangan kamu tolak lagi ya Muhammad, ini yang terakhir. Aku berikan waktu tobat untuk umatmu sampai tenggorok, sampai rohnya ada di tenggorokan. Kalau rohnya sudah di tenggorokan, tidak diterima tobat kita. Kalau rohnya masih di dengkul, dia bertobat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dia masih diterima.
Sampai di dada masih diterima, tapi kalau sudah rohnya ada di tenggorokan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu apa matinya pelan atau matinya cepat, saudara hadirin. Ada yang matinya pelan, dari mulai kaki berasa sakit dicabut nyawa, kita tobat. Ada yang nggak pakai sakit, plek meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan kita nggak sadar, dalam keadaan tidur, sementara kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah bulan ini adalah bulan tobat. Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemuliaan di atas makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Nabi Muhammad dengan Jibril pun lebih mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan makhluk yang lain lebih istimewa. Tidak ada dosa dalam diri Nabi Muhammad sekecil apapun. Karena Nabi Muhammad difilter oleh Allah, dijaga oleh Allah. Tapi Nabi nggak berasa suci. Nabi Muhammad nggak merasa dirinya bersih. Kenapa begitu? Nabi Muhammad dalam satu hari tidak kurang 100 kali bertobat kepada Allah. Sampai Nabi pun berseru, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Pertanyaan kita apa? Apa salahnya Nabi Muhammad? Coba kalau ada yang tahu kesalahan Nabi Muhammad, kalau ada yang tahu kekurangan Nabi Muhammad, tolong tunjukkan kepada diri saya. Beritahukan kepada saya apa kesalahan Nabi Muhammad. Saya yakin sedikit pun Nabi Muhammad tidak pernah salah. Di dalam kitab Maulid Simtudurar, di situ ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Tidak pernah berkata Nabi Muhammad, tidak pernah berucap Nabi Muhammad, dan tidak pernah berbuat kecuali yang baik-baik. Artinya Nabi Muhammad tidak punya dosa. Kita mau lihat sholatnya Nabi Muhammad, tidak ada orang sholat lebih hebat dari Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang khusyuk lebih khusyuk dari hatinya Nabi Muhammad. Tidak ada keimanan yang paling kokoh, paling kuat kecuali imannya Nabi Muhammad. Tidak ada ketakwaan yang paling tinggi kecuali ketakwaan, yaitu ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum, itu bukan buat kita, itu bukan buat kita. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Saya mau tanya. Ada di antara antum yang berani mengatakan ana paling bertakwa, saya paling bertakwa? Ada yang berani begitu? Ternyata ini ayat menunjukkan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki tingkat ketakwaan di atas seluruh makhluk-makhluknya Allah, termasuk yaitu para malaikat. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kemudian di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Kenapa? Ada peristiwa yang tidak pernah terjadi sepanjang kehidupan manusia, tidak pernah terjadi kepada kehidupan para nabi dan rasul, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini jawaban buat orang-orang yang tolol, jawaban buat orang-orang yang bego bin goblok, yang masih mau mencari kesalahan Nabi Muhammad, yang masih mau merendahkan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi tidak pernah rendah, mereka yang rendah. Siapa yang merendahkan Islam, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan Al-Quran dan hukum-hukumnya, maka mereka yang akan direndahkan. Quran dan hukumnya akan naik terus. Islam naik, Quran naik, Nabi Muhammad mulia, mereka yang akan dihancurkan oleh Allah. Apa buktinya Nabi Muhammad mulia? Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk berhadapan langsung dengan zatnya Allah kecuali Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kira-kira malaikat pernah ketemu Allah nggak? Bisa ketemu Allah nggak? Tidak. Ada hijabnya, ada batas-batas tempatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak langsung di hadapan Allah. Begitu mau bertemu dengan Allah, bukan Nabi yang ngucapin salam, Allah yang nyampein salam. Bukan salam Pancasila ya, itu salam bego namanya ya, betul nggak? Bukan salam Pancasila. Tapi Allah memberi salam. Di mana-mana tamu kan duluan memberi salam kepada sahibul bait, betul nggak? Tapi ini lain Allah. Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat, salam sejahtera, selamat untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad penuh dengan rahmat dan keberkahan. Salamnya Allah untuk Nabi Muhammad, pernyataan bahwa dalam diri Nabi Muhammad ada keselamatan. Maka yang cinta kepada Nabi Muhammad selamat. Di dalam diri Nabi Muhammad ada keberkahan. Siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad berkah.
Di dalam diri Nabi Muhammad ada rahmat. Siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad rahmat? Salah satunya apa? Setiap kampung yang disebut-sebut nama Nabi lewat maulid nggak bakal turun bala, saudara-saudara. Nggak bakal turun bencana. Betul. Di mana-mana banjir, tapi kampung yang dibacakan maulid seminggu sekali, seminggu 3 kali, ditambah-tambah dengan zikir, ratib dan sholawat, tidak akan terkena musibah. Saudara-saudara hadirin, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nganterin siapa? Di antaranya malaikat Jibril. Lalu Allah berkata, ya Jibril, cukup Anda sampai di sini saja. Ini batas garis. Jangan melangkah. Kalau kamu melangkah, kamu terbakar dengan sayap-sayapmu. Datanglah Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad mau naik ke Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad buka sandalnya atau selopnya. Apa kata Allah? Jangan. Nabi Musa ditegur ketika mau naik ke Gunung Turisina dengan menggunakan terompahnya. Tapi Nabi Muhammad, jangan Muhammad, para malaikat mau ambil berkah daripada sendalmu atau terompah. Malaikat ngambil berkahnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau kita ceritakan panjang perjalanan Isra wal Mi'raj, salah satunya apa, saudara-saudara hadirin? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah bertanya berarti Allah nggak tahu. Bukan begitu. Allah bertanya ini cuman sekedar cara saja. Hakikatnya Allah ingin mengumumkan kepada dunia siapa Nabi Muhammad. Allah bertanya tapi Allah yang jawab. Hebatnya tuh. Apa pertanyaan Allah? Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Apa itu isinya langit? Ada planet, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan ada makhluk-makhluk Allah. Untuk siapa ya Muhammad? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau. Makanya saudara-saudara, jangan kelewatan kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Ya, ini bapak-bapak pejabat di atas nih, mudah-mudahan yang dikasih hidayah. Jangan suka ngerubah-ngerubah ajaran Nabi Muhammad. Nanti kalau Allah marah, diambil doanya Nabi Muhammad yang di langit, diambrukin, ini namanya langit, saudara-saudara. Ya, jangan coba-coba banding-bandingin Nabi Muhammad dengan Soekarno, betul nggak? Begitu dibandingin, Soekarno bukan tambah mulia, maka diolok-olok sama rakyat Indonesia, betul-betul. Sekarang dibandingkan Al-Quran, Pancasila dengan agama, seolah-olah agama itu musuhnya Pancasila. Lama-kelamaan orang bakal ninggalin Pancasila, Pak. Hati-hati. Allah kalau sudah menyapu sifat segala sesuatu dalam hati manusia, paling cepat nanti agama yang bakal dipegang oleh masyarakat, Islam yang bakal dipegang oleh masyarakat, Quran yang dipegang oleh masyarakat, Nabi Muhammad yang lebih dimuliakan oleh masyarakat, bukan Soekarno, bukan yang lainnya. Makanya jangan suka dihubung-hubungin. Sudah, Pancasila ya Pancasila, ya Bung Karno ya presiden kita, tak usah dihubung-hubungin. Islam lain, Nabi lain, mereka lain, semua tujuannya baik, saudara-saudara hadirin. Betul. Nah, ini kalau kita macam-macam terus kepada Nabi Muhammad, ini bisa ambruk di langit, saudara. Ini langit nggak ada talinya nih, nggak ada tiang-tiangnya. Tapi kalau Allah berkehendak, hancur, saudara-saudara. Kemudian apa kata Allah? Wa ja'altul ardah wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya. Siapa isinya? Antum, bapak kita, emak kita, saudara kita, termasuk tumbuh-tumbuhan. Aku ciptakan untuk siapa ya Muhammad? Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang ketiga ini yang membuat Nabi Muhammad hampir pingsan, nggak kuat berdiri menghadap zatnya Allah. Apa yang terjadi? Allah bertanya tentang zatnya. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Allah yang maha agung bertanya kepada Nabi Muhammad. Bagaimanapun Nabi Muhammad itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Allah Al-Khaliq, pencipta. Saya ini Tuhan untuk siapa? Nabi sudah tidak bisa berdaya. Mungkin kalau menjawab dalam hati. Akhirnya basahlah air keringat dalam tubuh Nabi, basahlah wajah Nabi dengan air mata. Langsung Allah menjawab, ana liman yusalli alaika. Aku ini Tuhan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Artinya siapa yang berdekat dengan Allah, yang pengen diijabah doanya oleh Allah, banyakin solawat kepada Nabi Muhammad. Doakan bangsa kita ini supaya selamat, negeri kita supaya selamat. Betul. Umat Islam sekarang sudah hilang kekuatan. Kita hanya berdoa. Betul. Kalau tiap hari antum lihat YouTube, kesel, si ini begini, si itu begitu, betul nggak?
lihat pejabat-pejabat pada brengsek semua, pusing. Akhirnya umur kita habis cuma ngeliatin handphone.